Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Refa Nadira dengan NIM ayat 018 dari kelas gizi 5A. Di kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi laporan praktikum survei konsumsi pangan tentang analisis asupan gizi menggunakan metode 24 Hour Food Recall. Baik, yang pertama adalah latar belakang, di mana survei konsumsi pangan ini bertujuan untuk mengetahui pola makan dan tingkat kecukupan gizi individu maupun kelompok. Nah, salah satu metode yang paling banyak digunakan di SKP ini adalah metode 24 Hour Food Recall, di mana metode ini dilakukan dengan pencatatan seluruh makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh responden dalam 24 jam terakhir. Nah, di mana metode ini tuh memiliki kelemahan dan kelebihan, di mana kelebihannya adalah mudah, cepat, dan murah. Nah, namun kelemahannya hasilnya itu hanya mewakili konsumsi satu hari, serta bagaimana hal tersebut bergantung pada daya ingat dari responden. Nah, GSKP 24 Hour Protocol ini, data yang diperoleh itu dari metode bersifat kuantitatif dan umumnya dihitung menggunakan WRT atau ukuran rumah tangga seperti sendok, piring, atau gelas yang biasanya digunakan oleh responden dalam makan dan minum sehari-hari. Baik, selanjutnya tujuan dari praktikum ini yang pertama, di mana untuk mengetahui penerapan metode 24 Hour Food Recall dalam mengukurannya asupan makanan dan minuman responden. Nah, yang kedua, mengetahui gambaran asupan gizi responden melalui metode 24 Hour Food Recall, serta menilai bagaimana kesesuaiannya dengan standar AKG berdasarkan Permenkes RI nomor 28 tahun 2019. Yang ketiga, menganalisis rata-rata asupan gizi kelompok responden yang dihitung dari rata-rata asupan gizi per individunya dan dibandingkan dengan standar AKG berdasarkan Permenkes RI nomor 28 tahun 2019. Baik, yang pertama merupakan hasil praktikum, yang ada biodata responden di mana saya sendiri sebagai pewawancaranya, Eva Kaila Nadira, dengan inisial responden saya itu YA, di mana hari tanggal pelaksanaan recall-nya adalah hari Senin 25 Agustus 2025 untuk merecall konsumsi responden hari Minggu 24 Agustus 2025, serta untuk recall yang kedua yaitu dilaksanakan di hari Rabu 27 Agustus 2025 untuk recall konsumsi responden di hari Selasa 26 Agustus 2025, di mana jenis kelamin responden saya merupakan perempuan dengan usia 20 tahun dan beralamat di Sutaraja Tengah, XIV nomor 53. Baik, hal ini di slide adalah data food recall responden saya, di mana yang kini merupakan konsumsi minggu dan yang kanan merupakan konsumsi hari Selasa. Dapat dilihat bahwa responden saya ini memiliki kebiasaan tidak sarapan pagi, sehingga food recall-nya hanya ada di makan siang dan makan malam. Setelah di-recall, saya akan melakukan perhitungan kandungan gizi makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh responden saya, di mana dihasilkan perhitungan seperti yang tertera di slide. Dapat dilihat bahwa di hari Minggu itu rata-rata kandungan gizi dari makanannya tuh lebih besar daripada hari Selasa, karena kemungkinan dapat dilihat dari makan malamnya. Di hari Selasa responden hanya mengonsumsi spaghetti bolognese. Nah, seperti kita tahu, spaghetti bolognese itu tidak setinggi kandungan gizinya jika kita mengonsumsi nasi putih dengan suatu lauk. Baik, setelah itu saya akan merata-rata asupan gizi respondennya, di mana dapat hasil angkanya sesuai dengan yang tertera pada layar. Nah, selanjutnya saya akan menganalisis asupan energi dan zat gizi makro dari responden, di mana analisis ini itu berdasarkan dengan AKG perempuan dengan rentang umur 19-29 tahun dan berdasarkan persentase AMDR, sehingga dapat dianalisis bahwa energinya hanya 45,6% dari AKG, di mana hal ini belum memenuhi kebutuhannya. Untuk protein 55,3 gram, di mana hal ini hanya menyumbang 9,8% dari energi sehari-hari, di mana berdasarkan AMDR seharusnya protein itu direkomendasikan memenuhi 10-35% dari kebutuhan energi sehari. Untuk lemaknya 42,2 gram, di mana hanya memenuhi 16,9% dari energi, di mana hal ini juga di bawah rekomendasi MDR yang harusnya lemak itu menyumbang 20-35% untuk kebutuhan energi sehari. Nah, untuk karbohidrat 127,5 gram, di mana hanya memenuhi 24,4% dari energi, di mana juga belum memenuhi rekomendasi dari MDR, di mana karbohidrat seharusnya menyumbang 45,65% dari kebutuhan energi per hari. Untuk serat 5,8 gram, di mana hanya memenuhi 18,1% dari AKG. Hal ini juga belum memenuhi kebutuhan. Sedangkan untuk air 1.863 mili, di mana hal ini memenuhi 79,8% dari AKG air di umur responden dan di jenis kelamin responden, di mana hal ini juga belum memenuhi kebutuhannya. Nah, untuk zat gizi mikro, kita bandingkan dengan AKG yang dikalikan dengan faktor konversi dari EEA, di mana perhitungannya tertera pada layar. Dengan analisis kalsium itu 380 miligram, di mana hanya memenuhi 45,6% kebutuhan, zat besi 11 miligram, di mana hanya memenuhi 61% dari kebutuhan, vitamin A 1195 RE, di mana memenuhi dan melebihi dari kebutuhan, yaitu 278,9%. Untuk vitamin C dan folat, di mana vitamin C memenuhi 61,7% kebutuhan dan folat hanya memenuhi 143,8% kebutuhan, di mana rata-ratanya belum memenuhi kebutuhan kecuali vitamin A dan folat yang lebih dari kebutuhannya.
Baik, secara individu ikut merupakan asupan gizi secara kelompok di mana di sini di rata-rata setiap individu di hari Selasa dan di hari Minggu asupannya lalu di rata-rata di mana didapatkan seperti yang tertera di layar. Nah, untuk rata-rata asumsi gizi kelompok ini langsung dibandingkan dengan AKG pada kelompok tersebut. Nah, di mana didapatkan energinya itu sebesar 1182 di mana hanya memenuhi 52,5% di karbohidrat, 152,3% hanya memenuhi 42,3% dari AKG, lalu protein 70,9 gram, di mana memenuhi 119,1% AKG. Nah, hal ini dapat dilihat 119 ini tinggi, yaitu melebihi dari batas AKG-nya. Nah, namun sebenarnya ini semuanya relatif memenuhi, tapi hal besar ini terjadi kemungkinan karena terdapat responden yang mengonsumsi protein itu berlebih gitu. Seperti pada KAH yang mengonsumsinya itu sampai 122,66 gram, lalu ada NFS yaitu QRQS sampai memenuhi 367,75 gram. Nah, lalu untuk lemak 41,8 gram, di mana memenuhi 64,3% AKG, serat 5,3 gram hanya memenuhi 16,5% dari AKG, dan cairan 1.514 mili hanya memenuhi 64,4% dari AKG. Nah, lalu untuk energi zat gizi mikronya, di mana vitamin A sampai vitamin A, vitamin C, folat, kalsium itu belum memenuhi, sedangkan vitamin zat besinya melebihi sedikit, hanya melebihi 3,9%. Nah, vitamin A-nya 76,1% memenuhi dari AKG, vitamin C-nya 12,9% memenuhi dari kebutuhan AKG, folat memenuhi 48,2% AKG, dan kalsium memenuhi 57,9% AKG. Nah, untuk zat besi, seperti yang sudah saya sebutkan, 103,9%, yaitu melebihi 3,9% dari kebutuhan AKG. Nah, lalu untuk kesimpulannya, di mana setelah kita lihat dan kita hitung, di mana pola konsumsi responden itu baik dari individu maupun kelompok itu masih belum seimbang dan belum memenuhi AKG. Nah, kekurangan utamanya itu biasanya terdapat di energi, karbohidrat, serat, lemak, cairan, serta vitamin C, kalsium, dan folat. Nah, untuk protein, untuk individunya kurang, tapi untuk kelompoknya relatif tercukupi, namun tidak merata antar respondennya. Sedangkan zat gizi besi sedikit berlebih, di mana hal ini maka diperlukan perbaikan pola makan dengan meningkatkan variasi dan kualitas pangan agar kebutuhan gizi itu tercapai optimal. Nah, untuk sarannya berdasarkan dari hasil praktikum, pengumpulan data sebaiknya itu dilakukan dengan metode recall lebih dari 1 hari, baiknya mungkin lebih juga dari 2 hari, agar hasilnya itu lebih representatif, serta dilakukan dengan teliti dan persepsi yang sama antar enumerator. Nah, dari sisi konsumsi, responden itu disarankan untuk makan utama 3 kali sehari, lalu meningkatkan variasi pangan dan menyeimbangkan asupan gizi guna menjaga kesehatan serta mencegah risiko kekurangan gizi di kemudian hari. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.